Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Mala di kelas Bahasa Indonesia. US tinggal beberapa hari lagi nih ya. Memang sih tidak sedeg-degan menghadapi UN. Ya anggaplah kita akan mengukir kenangan tambahan ya untuk angkatan 2020 ini. Bahwa tiba-tiba UN jadi tidak ada, tapi di sekolah kita di SBP ada gantinya yaitu US ya. Dan ini tidak lain untuk bekal kalian di SMA nanti. Nah, bulan lalu kita telah melaksanakan pra-US. Sayangnya belum dibahas ya, belum sempat dibahas di kelas. Jadi kita akan bahas di video ini. Siap? Fokus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Bunda tidak akan membahas setiap soal, tapi akan membahas soal-soal yang banyak dijawab salah oleh kalian ya. 25% ke atas lah. Yang pertama ini soal nomor 1 ini ada 52% yang menjawab salah ya. Lebih dari setengahnya. Pertanyaannya adalah makna kata kontingen pada kutipan di atas adalah kontingen. Yang ini. Iya. Mana dia? Kontingen. Kontingen itu jawabannya utusan. Ya. Bukan kelompok. Mengapa? Karena lihat kalimatnya. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 2N tingkat KBB benar-benar dilaksanakan secara objektif dan transparan, sehingga menghasilkan calon kontingen Kabupaten Bandung Barat yang benar-benar potensial dan siap berlomba pada FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi wakil gitu loh, wakil dari KBB untuk ke tingkat selanjutnya yaitu Jawa Barat. Nah, maka kalau wakil ya sama dengan utusan gitu. Kalau kelompok itu kata biasa aja. Kalau siswa sudah pasti, anggota wah tidak nyambung ya. Maka jawabannya yang A. Begitu. Ingat kalau ditanya makna mah cari kata, padanan kata yang paling sesuai dengan kalimatnya. Kemudian nomor 2 A jawabannya. Ini sudah jelas ya. Dan yang salahnya cuma sedikit juga. Nomor 3 ini juga sedikit. Yang salah hanya 3%. Nomor 4 betul semua. Y. Nomor 5 8%. Nomor 5 jawabannya A. Nomor 6 4% aja yang salah. Jawabannya D. Nomor 7 ada lumayan 20% yang salah. Yang ditanya adalah gagasan utama paragraf tersebut. Ingat kalau gagasan itu kalau enggak denotatif di awal, induktif di akhir. Atau campuran awal akhir. Ini lihat aja, baca aja semuanya. Sering terjadi pembakaran hutan pada lahan perkebunan memberikan dampak buruk. Dampak buruk tersebut bisa berupa tanah longsor. Bila dibiarkan dalam waktu lama, bisa terjadi banjir. Hal lain yang bisa terjadi adalah kurangnya cadangan air tanah. Yang paling inti yang mana sih? Kalimat pertama apa kalimat terakhir? Nah, ini sudah jelas kalimat pertama yang paling intinya. Kalimat lain hanyalah sebagai penjelas kalimat ke-1. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat 1. Itu sama juga dengan gagasan utama. Jadi jawabannya adalah yang B.
dampak buruk pembakaran hutan. Gitu ya. Mengapa tidak A? Karena salah satu frasa kuncinya itu adalah dampak buruk gitu. Dampak buruknya harus dibawa ke jawaban. Oke ya. Lanjut ke nomor 8. Maksudnya 23% yang salahnya. Simpulan, ingat simpulan itu hasil baca apa yang kita dapat dari hasil bacaan kita. Dibaca dulu semuanya. Ya, silakan baca lagi teksnya. Simpulannya setelah kita baca yang paling tepat adalah A. Jadi harus ada kesadaran dan kebijakan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Bukan hanya dari warga, bukan hanya dari pemerintah, tapi semua pihak gitu. Mengapa bukan B? Itu mah semacam komentar negatif. Yang C tidak nyambung. Yang D tidak nyambung juga ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Ini 5% aja yang salah. Tadi mirip dengan nomor 8. Nomor 9 itu simpulan juga ya. Jadi apa yang bisa kita dapat gitu setelah kita baca? Jawaban yang paling tepatnya D. Sedang mengapa yang A, B, C salah? Lihat aja itu cuma komentar biasa aja gitu. Bukan simpulan atau hasil yang kita dapat setelah kita membaca gitu. Kemudian nomor 10. Ini juga sedikit yang salahnya, 5% aja. Jawabannya B. Nah, oke lah kita ingat-ingat lagi. Ringkasan. Ingat kata Bunda. Bunda udah sering cerewet di kelas. Kalau ada satu paragraf, itu ambil awal dan akhir. Tapi kalau 2 paragraf, ambil setiap awal, kemudian gabungkan. Ini inti dari kalimat dari paragraf 1 itu di awalnya. Jamur kancing merupakan salah satu jenis jamur yang memiliki bentuk unik. Paragraf 2-nya, jamur kancing memiliki kandungan gizi yang terdapat pada jamur kancing yaitu vitamin B, mineral, dan potasium. Gabungkan aja. Jawabannya ada di B. Jamur kancing memiliki bentuk yang unik dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Begitu. Kemudian nomor 11, ada 10% yang salah. Perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian lihat pilihannya. Jadi fokusnya ke menelaah pilihan jawabannya. Langsung ketahuan di sini A ya jawabannya. Menggunakan ragam bahasa ilmiah. Kita cek ke teks 1, bener nggak menggunakan ragam bahasa ilmiah? Ternyata betul. Ada kata kingdom plantae, fosil, monokotil, dikotil. Nah, itu kan ragam bahasa ilmiah atau istilah ya. Sedangkan teks 2-nya menggunakan bahasa populer. Bahasa populer tuh bahasa biasa saja, tidak ada yang khas gitu. B salah. Katanya teks 1 menggunakan bahasa tak baku. Gak kok semuanya baku. C salah. D apalagi? 12. Betul semuanya. Yeay.
15% salah. Komentar yang tepat terhadap isi kutipan teks tersebut. Soal ini komentar ya yang diminta. Kita lihat yang A. Ini memang komentar tapi tidak sesuai dengan teks. Kemudian yang B juga tidak sesuai dengan teks. Kalau C tidak sesuai juga sih, yang paling sesuai dengan teks adalah yang C. Nah, walaupun yang diminta komentar tetap harus ada dalam koridor ilustrasi teksnya gitu, jangan ngarang ya. Selama masih nyambung sama teks, itu aja yang dipilih. Kemudian nomor 14 sedikit yang salah, 15 juga, 16 juga, 17, 18 betul semua. Kita ke nomor 22 langsung ya. Latar kutipan. Latar waktu. Waduh, itu udah jelas ya. Cahaya mentari diam-diam menerobos dedaunan dari ufuk barat. Mentari itu kan terbitnya dari timur, tenggelam dari barat. Berarti waktunya kalau ada di ufuk barat ya sore lah. Kalau matahari terbit dari barat, kiamat ya namanya. Nauzubillah min dzalik. 23, 9% yang salah. Latar suasana. Ini jawabannya sedih. Kalimat buktinya ada di kalimat ketiga. Setetes demi setetes air mata tak terbendung lagi berjatuhan di pipi. Sedih ya. Memang kalimat berikutnya, perkataan teman sekelas menyakitiku. Tapi aku tak mau mendendam katanya. Aku milih memaafkan. Jadi sedih. Ini fokusnya ke teks ya, bukan perasaan kalian. Kemudian nomor 24 betul semua. Hore. 25. Wah, banyak juga yang salah. 24%. Ini fabel 1. Oke, ini majas ya. Majas itu ingat, gaya bahasa. Dan kiasan ya. Kiasan tuh bermakna tidak sebenarnya. Tapi kalau majas mah bisa juga denotasi sih. Tergantung majasnya juga. Fabel 1. Ini kata kuncinya. Lambaian daun pepohonan yang mendayu-dayu. Itu berarti daun, tapi kok bisa melambai? Yang melambai itu kan orang. Nah, ini berarti benda mati seolah hidup. Itu majas personifikasi namanya. Sedangkan fabel 2-nya fabel 2-nya kata kuncinya di kalimat kedua. Kalimat ketiga ya. Engkau hanya mondar-mandir saja seperti bola, namun berlaga tengah mencari sumber kehidupan. Itu ada konjungsi seperti. Itu seolah-olah, berarti itu yang seolah-olah gitu, yang menyerupai, yang pakai konjungsi seperti ibarat, laksana, bak, itu majas asosiasi. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor 26. Sedikit aja yang salah, jadi kita lewat. Kemudian nomor 27 lumayan banyak yang salahnya. Ada 37%. Kutipan cerpen di atas menonjolkan unsur
alur tidak mungkin ya. Alur maju, alur mundur itu harus dibaca keseluruhan cerpennya. Jadi ini jawabannya kalau enggak A, B. Mengapa jawabannya B? Lihat kalimat terakhir. Ibu agak kaget. Seketika ia mematikan kompor dan berbalik ke arahku. Nah, berarti kalau ada kompor di mana itu? Di dapur gitu ya. Kalau nggak dapur, rumah. Nah, jadi yang muncul di situ latar tempat. 28 sedikit yang salah. Lanjut ke 29. Wah, 53% juga yang salah. Banyak ya. Ini yang betulnya geladi, risiko maksimal yang A. 30 sedikit, 31 sedikit juga, 32. Pokoknya mah kalau menyusun urutan cara pembuatan sesuatu fokus saja, terus biasanya ada kata-kata kunci sebelum dan sesudahnya. Lanjut ke 33 aja. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Fokus ke kalimat terakhir, sebelum terakhir. Ketombe disebabkan oleh jamur yang muncul di area kulit yang berminyak. Kondisi tersebut, menyebabkan kulit kepala menjadi merah, muncul serpian putih dan gatal pada kulit kepala. Nyambung gitu. Jadi jawabannya yang D. 34 sedikit. 38 dianulir ya. Karena ada salah ketik di situ. Lanjut ke 39. Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor. Ini Bunda juga udah cerewet banget di kelas. Tanda yang kalimat terakhir tuh, atas perhatiannya. Nya itu ingat, orang ketiga, kata ganti dia atau mereka gitu. Sedangkan ini surat disampaikannya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu itu orang kedua. Jadi harusnya atas perhatian Anda, atau atas perhatian Bapak Ibu, atau atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Jangan pakai nyah untuk orang lain. 27% yang salah. Kalimat yang menggunakan kata bentukan dengan tepat. Kata bentukan tuh kata berimbuhan ya, atau kata turunan. 1 salah ya. Ingat, kata bentukan yang memakai imbuhan me jika ditambah kata dasar berawalan huruf KTSP itu jadi berubah bunyi. Me tambah pesona bukan mempesona tapi memesona. P-nya jadi hilang, luluh. Itu proses nasalisasi namanya. Adik mengotori. Me tambah kotor. Me-i ya. K-nya hilang. Berubah menjadi mengotori. Nah ini yang betul. Yang 3. Saran. Harusnya berubah juga dia jadi menyarankan. 4. Terapi. Harusnya menerapi. T-nya hilang. 41 sedikit. 42. Perbaikan kalimat tersebut. Cari yang paling efektif. Bisa jadi yang paling efektif itu yang paling ringkas. Tapi tetap tidak mengubah makna. Penelitiannya menunjukkan data yang akurat. Udah cukup. Tidak usah pakai sangat, tidak usah pakai sekali. Karena akurat itu artinya udah paling. Apalagi yang A. Udah sangat, pakai sekali lagi. 43.
18% yang salahnya. Mengandung kata tidak baku ya. Ada kata Senin. Nampak. Harusnya tampak. Senin harusnya Senin. 44. 13% yang salah. Mal harusnya satu aja huruf L-nya. 45. 26%. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat. D ya. Harusnya apa coba? Setelah kata Jumat dikasih koma sebelum tanggal. 46. 9% yang salah. Yang B harusnya 47 yang B. Ini udah pada betul sih. Yang banyak salah di nomor 49. 15%. Harusnya aku menyukai pelajaran IPS. Sedangkan Runi pelajaran IPA. Jadi pindahkan tanda baca koma ke setelah kata IPS. Sebelum sedangkan. 50. Banyak yang salahnya. 77%. Pasti salahnya di penulisan kata Anda. Anda itu mau di awal, tengah, akhir kalimat itu diawali huruf kapital ya. Jadi jawabannya yang A. Begitu deh. Maaf kalau terlalu cepat. Terus suaranya agak lesu. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Jangan ragu bertanya ke bunda ya kalau ada